Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ketua LP2M Universitas Negeri Padang, Bapak Yohandri MSI PhD. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Dr. Mawardi MSI. Perkenalkan, saya Saddam Al-Aziz SPD MPD selaku Ketua Tim Pengabdian dengan skema program kemitraan masyarakat. Tim kami ini beranggotakan Ibu Dr. Randa Sri Elniati MA dari jurusan atau Departemen Matematika, kemudian Bu Trisa Gustiamanda MPD juga dari Departemen Matematika, dan yang terakhir Bapak Zul Bahri MPD dari Departemen Pendidikan Olahraga. Yang mana kegiatan pengabdian kami ini bertemakan aplikasi Padlet yang terintegrasi online Math Solver sebagai alternatif learning interaktif dalam pembelajaran daring dan luring bagi guru MGMP Matematika SMA Pesisir Selatan untuk memanajemen aktivitas belajar siswa. Terlebih dahulu, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sampai saat sekarang ini. Salawat dan salam marilah kita doakan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tanpa memperpanjang perkenalan diri, izinkanlah saya selaku Ketua Tim Pengusul untuk mempresentasikan laporan kemajuan dari pengabdian yang telah kami lakukan. Kita awali dari bab 1, analisis situasi dan permasalahan di mitra. Yang mana mitranya di sini adalah guru MGMP Matematika SMA se-Kabupaten Pesisir Selatan. Yang mana kegiatan ini diadakan di SMA Negeri 2 Painan. Kenapa pengabdian ini diperlukan? Itu diawali dengan visi misi Universitas Negeri Padang yang meningkatkan kuantitas dan kualitas riset berbasis inovasi. Yang mana tema atau topik pengabdian ini belum pernah dilakukan serupa oleh pengabdi-pengabdi yang lainnya. Kemudian akibat dari kasus COVID-19 ini yang naik turun, ini menyebabkan perubahan pola pembelajaran dari luring menjadi daring atau sebaliknya, bahkan keduanya dikombinasikan atau hibrid. Kemudian tentang penerapan TIPEK, yaitu seharusnya TIPEK ini diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Akan tetapi berdasarkan wawancara dan observasi juga, ternyata penerapan TIPEK di sekolah-sekolah yang guru ajar ini masih rendah. Padahal pembelajaran abad 21 ini sebaiknya, idealnya memang menerapkan teknologi ya dalam pembelajarannya, pembelajaran guru di sekolah. Kemudian, kompetensi pedagogi dan profesional guru abad 21 ya, ini belum muncul sepenuhnya, belum bagus ya, belum tercapai sepenuhnya di lokasi mitra. Yang mana ketika diperoleh data ternyata dalam mengajar ataupun
baik pendalaman materinya guru belum beradaptasi, belum mengintegrasikan pengajaran dan materinya itu menggunakan perkembangan-perkembangan iptek. Seharusnya iptek ini masuk ke dalam saat guru mengajar dan saat guru menjelaskan materi. Kemudian ternyata faktanya aktivitas belajar siswa akibat pola pembelajaran luring dan daring ini yang tidak menentu, ya, ini mengganggu eh, keahlian, ya, kemampuan guru dalam mengelola atau memantau memanajemen aktivitas belajar siswanya, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti maupun penutup, apalagi khususnya pada pembelajaran daring begitu. Terkesan pada umumnya pembelajarannya asinkron dan juga tidak bisa terkelola dengan baik. Kemudian masih susahnya baik guru maupun siswa dalam mengerjakan soal matematika. Apalagi dengan kurikulum Merdeka sekarang ini yang berbasis literasi. Tentunya soal-soalnya lebih sulit lagi atau lebih mengedepankan soal HOTS. Nah, saat mengerjakan soal itu, ketika guru atau siswa terkendala, ini belum ada solusi yang membantu guru dan siswa itu bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, dengan adanya Math Solver ini yang merupakan aplikasi yang membantu guru dan siswa menyelesaikan soal matematika, maka ini dapat membantu guru dan siswa dalam menyelesaikan soal. Apalagi aplikasi ini juga gratis dan sangat ringan. Bisa juga dipakai secara online maupun offline. Kemudian, selanjutnya, pada bab 2 yaitu solusi dari permasalahan yang diuraikan tadi adalah dengan mengadakan pelatihan dan workshop, ya, bagaimana penggunaan aplikasi Padlet ini, ya, di mana aplikasi Padlet ini adalah sebuah e-learning, ya, sebuah e-learning yang dapat mengelola. Jadi yang mengelola pembelajaran, aktivitas pembelajaran, yaitu ada aktivitas pendahuluan, inti maupun penutup. Jadi dengan menggunakan aplikasi itu, tentunya aktivitas-aktivitas tersebut akan tertata, terkelola, dan terdata dengan baik. Kemudian Padletnya itu juga disusupi atau diintegrasikan dengan aplikasi penyelesaian soal matematika yang kita namakan Math Solver. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan tadi dapat diatasi, yaitu dengan melaksanakan pelatihan dan workshop penggunaan aplikasi Padlet terintegrasi Math Solver ini. Yang mana Math Solver ini yang dimaksud adalah ada dua aplikasinya, yaitu Wolfram Alpha dan Photomath. Di mana Wolfram Alpha itu hanya bisa kita gunakan online dengan mengetikkan soal di aplikasinya, sedangkan Photomath bisa kita gunakan secara offline dan ini sangat mudah, yaitu dengan cara memfoto soalnya saja tanpa mengetikkan. Jadi dengan dua aplikasi ini mudah-mudahan guru dan siswa terbantu sehingga termotivasi dalam belajar siswanya, pembelajaran terpusat kepada siswa sehingga tujuan pembelajaran matematika tercapai. Kemudian juga kompetensi guru baik pedagogi dan profesional abad 21 juga tercapai. Nah, selanjutnya luaran dari solusi-solusi ini adalah file PDF bukti penerapan TIPEK itu, yaitu bukti Padlet yang dibuat oleh guru. Kemudian ada dokumentasi berupa foto dan video. Kemudian meningkatnya, ya, kompetensi pedagogi guru, yang mana ini dapat kita lihat dari minat guru menggunakan aplikasi Padlet tersebut. Nah, yaitu
data ini diambil dari data angket, ya, kepraktisan penggunaan aplikasi Padlet. Kemudian luaran selanjutnya yaitu meningkatnya minat guru dalam menggunakan Solver ini. Awalnya guru itu memandang bahwasanya Solver ini, aplikasi penyelesaian soal matematika ini hanya memperbodoh guru maupun siswa saja, karena eh, ini tidak memunculkan proses berpikir gitu kalau kita menggunakan Solver. Akan tetapi sebenarnya tidak semua soal itu bisa digunakan eh, dijawab dengan menggunakan Solver. Ada suatu proses yang namanya memodelkan masalah. Nah, baru kita bisa menyelesaikan soal dengan Math Solver ini. Jadi Math Solver ini tidak bisa mengerjakan soal cerita-cerita langsung. Jadi harus dipikirkan dulu, dianalisis dulu, ya, dikritisi dulu, dinararkan dulu apa model matematikanya, barulah model matematika itu yang diselesaikan dengan Wolfram apa atau Photomath. Jadi aplikasi ini tidak memperbodoh, bahkan membantu siswa atau guru memikirkan bagaimana model penyelesaian masalahnya. Nah, yang mana luaran dari solusi tersebut yaitu meningkatnya minat guru menggunakan solver ini dalam kategori praktis, ya, datanya diambil dari data angket. Nah, kemudian eh, luarannya yaitu satu luaran berikutnya yaitu peningkatan kemampuan profesional guru. Yaitu profesional guru dilihat dari bagaimana guru dalam mendalami materi dan menjawab soal matematika. Nah, ini data yang instrumen yang digunakan yaitu pretest dan posttest. Kemudian selanjutnya luaran wajib dari pengabdian ini adalah yaitu satu artikel Proceeding Scopus, yang mana ini artikelnya sudah diseminarkan atau presentasikan pada proceeding internasional yang diadakan 3 sampai 4 September lalu di Departemen Matematika Universitas Negeri Padang. Dan artikel ini sudah di accepted dan diterima dan sedang proses review full papernya. Kemudian dihasilkan juga luaran berupa artikel media cetak dan elektronik, ini di koran haluan, dan sudah ada juga video dokumentasi. Kemudian draft Padletnya juga sudah ada. Kemudian luaran iptek yaitu peningkatan pengetahuan guru dan siswa terkait aplikasi Padlet dan MathSolver. Kemudian penataan nilai, ya, berubahnya pandangan guru dari awalnya menganggap MathSolver ini hanya memperbodoh, ternyata berubah menjadi eh, aplikasi yang dianggap menambah pengetahuan dan mempermudah penyelesaian soal. Kemudian, bagaimana metode pelaksanaan pengabdian ini? Yang pertama yaitu tahap awal dengan menganalisis lokasinya, yaitu diperoleh lokasinya SMA Negeri 2 Painan, kemudian analisis sarana prasarana, kemudian analisis materi. Di sini diprioritaskan materinya terkait bilangan, aljabar, dan kalkulus. Ini materi yang akan diberikan tes dan post tes dan praktek untuk penggunaan Math Solver ini. Kemudian dianalisis waktunya, disepakati waktunya adalah tanggal 11, 18, dan 25 Agustus pelaksanaan pengabdian ini. Selanjutnya pada tahap persiapan, dipersiapkanlah instrumen post-test, pre-test, wawancara, dan angket, kemudian panduan sederhana tentang Padlet dan Solver ini, baik itu cetak maupun elektronik. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan juga, ini sebuah tahapan pelaksanaan dari pengabdian ini, yang mana diawali dengan pembukaan, ya. Kemudian guru diberikan pretest, kemudian pelatihan dan workshop tentang materi profesional, kompetensi profesional matematika, kemudian materi tentang
apa saja aktivitas guru dan siswa pada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Ini terkait kompetensi pedagogi. Kemudian diperkenalkan tentang Padlet dan bagaimana cara penggunaannya, dan diperkenalkan math solver berupa Wolfram Alpha dan Photomath, sekaligus prakteknya bagaimana, dan dikombinasikan Padlet dan math solver ini dalam sebuah e-learning Padlet terintegrasi math solver. Nah, kemudian guru diberikan angket, angket tentang kepraktisan penggunaan kedua aplikasi ini, yaitu angket kepraktisan Padlet dan Wolfram dan Photomath dan math solver. Kemudian setelah itu guru diminta membuat sebuah tugas mandiri, ya, ada tugas mandirinya membuat Padlet terintegrasi math solver ini, kemudian mempraktikkannya di kelas. Setelah dipraktikkan, maka guru sudah dianggap memahami, ya, meningkat pengetahuan pedagogi dan profesionalnya terkait Padlet dan math solver ini. Kemudian dilakukanlah post test dan presentasi tugas mandiri, kemudian baru diakhiri dengan penutup. Nah, inilah tahapan secara umum, proses, ya, tahapan dari awal, dari pembukaan hingga penutupan kegiatan pengabdian ini. Dan ini luaran dari capaian luaran, yang mana tadi satu artikel di Proceeding Internasional terindeks Scopus di American Institute of Physics, ya, AIP, yang mana ini sudah saya seminarkan di seminar ICM 2E yang ke-6 di Departemen Matematika tanggal 3 sampai 4 September 2022. Ini bukti LOA-nya, Letter of Accepted-nya. Kemudian selanjutnya ini salah satu bukti penerapan, ya, kegiatan aktivitas di kegiatan inti, aktivitas guru dan siswa di kegiatan inti, yang mana ini cuplikan aplikasi Padlet, ya. Kemudian selanjutnya, ya, ini kumpulan dari jawaban-jawaban post test guru menggunakan aplikasi math solver, yang mana dapat kita simpulkan ini guru sangat mudah menggunakan aplikasi ini dan sangat membantu guru ketika guru terkendala mengerjakan soal. Bukan berarti soal yang diberikan itu langsung soal yang apa, ya, soal bisa difoto, ya. Tetapi guru harus berpikir dulu apa model matematikanya. Sehingga aplikasi math solver ini tidak membuat guru atau siswa malas, tetapi malah memunculkan aktivitas-aktivitas bernalar, berpikir bagaimana model matematika dari soal tersebut. Jadi dalam matematika, kalau kita tidak bisa memodelkan masalah, maka kita tidak akan bisa mengerjakan masalah tersebut. Selanjutnya ini capaian luaran, ya, berita tentang pelaksanaan kegiatan ini. Ya, ini yang berjudul Akademisi UNP Bekali Guru Matematika Pesisir Selatan, Aplikasi Padlet dan Math Solver. Jadi ini berita di koran haluan media cetak. Kemudian juga ada berita di hantaran.com, ya. Ini berita tentang pelaksanaan pengabdian ini juga di media elektronik. Kemudian sudah kami buat juga dokumentasi dari pelaksanaan pelatihan dan workshop pengabdian kami ini yang selama 3 hari ini, ya, dapat diakses di akun YouTube saya, yaitu Sadam Seven Matika, di link berikut di bawah ini. Kemudian ini dokumentasi kegiatan-kegiatan foto bersama tim, ya, dengan mitra. Ini di awal pembukaan, kemudian lanjut kepada penyampaian materi, ya. Dan ini materi math software-nya. Sebelumnya sudah ada juga tadi materi tentang Padlet, pelaksanaan pretestnya. Ini Zoom meeting, tugas mandiri, ya. Ini pada pelaksanaan hari kedua. Kemudian
diakhiri post test. Dan berikut cuplikan presentasi dari guru, presentasi tugas mandiri, yaitu tugas tentang Padlet terintegrasi Metsolver yang sudah dipraktikkan atau diterapkan guru di sekolahnya. Dan ini dokumentasi ketika penutupan hari ketiga. Dan selanjutnya, yaitu karena ini merupakan laporan kemajuan, tentu ada kegiatan-kegiatan yang belum 100% terlaksana. Oleh karena itu, di bagian rencana lanjutan ini akan mengukur bagaimana praktikalitas penggunaan Padlet dan Masolver ini. Jadi akan dianalisis angket-angket tersebut dan diukur bagaimana praktikalitasnya secara mendalam. Kemudian diukur juga efektivitas Medsolver ini, yaitu dengan pretest dan post-test tadi, yaitu dengan menggunakan analisis endgain-nya ya. Kemudian memperbaiki full paper artikel hingga publish, dan ini juga tambahan ya, tambahan dan sedang dikerjakan, mudah-mudahan tercapai waktunya, yaitu membuat buku atau modul sederhana panduan tentang penggunaan Padlet terintegrasi Medsolver ini, yang mana kalau sudah dihasilkan panduan tersebut, maka akan diurus HKI-nya. Oh, ini ada kesalahan. Ini bukan HKI modul kalkulus ya, tetapi HKI Medsolver. Kemudian juga dilanjutkan pembuatan laporan akhir. Nah, baik, terima kasih. Itu adalah laporan kemajuan dari penelitian kami. Eh, Terima kasih, banyak maaf kalau ada kesalahan dari penyampaian atau kekurangan dari penyampaian laporan kemajuan dari kami. Saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.